Oke, selamat malam Mbak dan Mbak yang datang di perkuliahan kali ini. Kesempatan kali ini kita akan ketemu dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di bagian awal tentunya modul 1 kegiatan belajar 1 mengenai pengertian dan fungsi manajemen sumber daya manusia. MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita akan berjumpa di kelas ini sebanyak 14 kali pertemuan dengan 2 tugas, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Di slide kedua, kita bisa melihat identitas mata kuliah kita, bahwa identitas mata kuliah ini adalah kelas manajemen sumber daya manusia diampu oleh saya, dan bebannya adalah 3 SKS. Sub CPMK yang kita mau capai adalah agar mahasiswa bisa memahami secara umum gambaran tentang manajemen sumber daya manusia. Indikator capaiannya apa yang mau kita capai? Bagaimana mahasiswa bisa mengerti dan menguraikan pengertian dan pentingnya MSDM, menjelaskan perkembangan SSDM, menguraikan tantangan, fenomena, dan paradigma, juga menguraikan tentang ruang lingkup. Hai Mbak Nani, it's okay Mbak, nggak masalah. Nah, slide berikutnya, sebenarnya pertanyaan yang menggelitik untuk kita. Selama ini, kita lebih sering dengar personalia ketimbang sumber daya manusia, iya nggak? Apa sih sebenarnya bedanya manajemen sumber daya manusia dan personalia? Singkatnya begini, personalia memandang karyawan atau tenaga kerja murni sebagai biaya. Jadi karyawan hanya dipandang sebagai salah satu dari sekian banyak faktor produksi, biaya, beban untuk perusahaan, di mana karyawan ini dipergunakan tenaganya secara produktif dengan maksud untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara di MSDM, karyawan tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tapi lebih dipandang sebagai kekayaan, aset. Sehingga perusahaan berupaya untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan dari karyawan itu. Tujuannya apa? Supaya karyawan itu betah, nyaman, gitu ya. Kita lalu bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan MSDM menurut para ahli? Di slide berikutnya kita bisa lihat, Guest pada tahun 1987 mengemukakan pendapatnya begini, Human Resource Management comprises a set of policies designed to maximize organizational integration, employee commitment, flexibility, and quality of work. Dia menandai 4 area yang penting. Integration, commitment, flexibility, and quality. Sederhananya begini, salah satu bentuk kebijakan organisasi yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan integrasi semua unsur organisasi. Membangun komitmen pegawai tentunya terhadap organisasi ya. Prinsip kelenturan dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pekerjaan untuk menghindari kekakuan yang ada di dalamnya serta mencapai kualitas baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Selain Guest, ada Schuller, Doing, Smart, and Hubert di tahun 1992 yang mengatakan bahwa Human Resource Department is the recognition of the importance of an organization workforce as a vital human resource contributing to the goals of the organization and the utilization of several functions and activities to ensure that they are used effectively and fairly for the benefit of the individual, the organization, and society. Kira-kira bapak-bapak ini mengatakan bahwa MSDM merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja. Tenaga kerja terhadap organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi.
dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil. Ada kata-kata di sini, dan adil, bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Terus berkembang sampai tahun 2008, Matheson Jackson mengatakan bahwa suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi secara efektif dan efisien. Jadi, Matheson McGee menjelaskan bahwa MSDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional. Pendapat ini, dan pendapat ini. Kalau dirangkum bunyinya jadi seperti apa? Kira-kira bunyinya akan menjadi seperti MSDM adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan tenaga kerja, karyawan ya, pengembangan karyawan, pemberian kompensasi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja tidak hanya dari sepihak, dari kita kan biasa dengar kalau PHK itu berarti dari perusahaan kepada karyawan ya. Pemutusan hubungan kerja itu juga bisa berdasarkan kepentingan kita, dari karyawannya sendiri resign atau karena dia memang pensiun, itu bisa. Jadi pemutusan hubungan pekerjaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentunya, sehingga menjadi adil untuk mencapai sasaran dan tujuan siapa? Individu, karyawan, lalu perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Mengendalikan seluruh aktivitas mulai dari pengadaan SDM sampai dengan PHK, tentu semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang terdiri dari 3 tujuan itu tadi. Tujuan individu, perusahaan, dan masyarakat. Di setiap organisasi pasti ada 3 tujuan. Karena perusahaan tidak bisa hanya melakukan kegiatan untuk mencari laba semata-mata. Tetapi harus ingat, ada karyawan. Harus ingat, ada masyarakat. Karena perusahaan berdiri di atas atau di dalam suatu lingkungan masyarakat. Sampai di sini, ada pertanyaan, walaupun nanti di bagian akhir, di slide 10, 11, 12, itu kita membuka ruang pertanyaan, ruang diskusi, dan ruang kesimpulan. Kalau mau ada pertanyaan, silakan langsung aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap bergabung walaupun punya banyak kendala, ada yang agak kurang sehat, ada yang masih di jalan. Terima kasih sekali loh sudah bergabung. Oke, kita akan melangkah ke selanjutnya, fungsi-fungsi MSDM. Kalau ada yang mau bertanya atau interupsi langsung aja, supaya kita lebih gampang kelasnya. Fungsi-fungsi MSDM, yang pertama, perencanaan MSDM. Apa itu? Di sini akan dilihat apa saja aktivitas yang dilakukan oleh manajer MSDM, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Diangkat dan diberhentikan kalau sudah selesai. Alasannya bisa alasan sendiri atau alasan perusahaan, tadi kita sudah bahas. Pengangkatan dimulai dari rekrutmen, seleksi, lalu ditempatkan. Perlu diseleksi. Kenapa? Untuk mencari SDM yang terbaik, yang bisa memberikan kontribusi paling maksimal pada perusahaan. Pengupahan dan pemberian tunjangan, seringnya kita sebut kompensasi atau reward dalam hal pemberian balas jasa bagi karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir ini yang paling ditunggu-tunggu kalau tiap akhir tahun ya, penilaian kinerja. Fungsinya adalah untuk memberikan feedback, dasar untuk memberikan penghargaan atau pertimbangan pengembangan karir dari si karyawan ini. Karena tadi MSDM sudah mulai memperhatikan karyawan sebagai aset, tidak hanya sebagai biaya, ada pelatihan dan pengembangan. Kenapa harus dilatih? Kenapa harus dikembangkan? Kapan waktunya? Mulai dari direkrut, diterima, dipekerjakan, itu sudah harus dilatih. Alias masa orientasi itu harus sudah ada, gitu ya. Gak cuma kalau kita masuk kampus aja, ada orientasi.
Tapi juga di dalam perusahaan itu seharusnya ada orientasi. Setelah bekerja pun harus dilatih. Walaupun usianya kadang-kadang kita pikir, aduh sayang ya, lebih baik melatih orang-orang yang muda ketimbang orang-orang yang mau pensiun. Sebenarnya orang-orang yang mau pensiun pun tetap aja harus kita latih. Karena memang kita perlu setiap orang untuk terus meningkatkan kompetensinya, sehingga diperlukanlah pelatihan dan pengembangan. Kompetensi itu sendiri kalau berkembang dengan maksimal, toh akhirnya akan membawa keuntungan kepada perusahaan kita. Gitu. Yang terakhir, kesehatan dan keselamatan kerja, kepemimpinan dan produktivitas. Sering kan kalau kita lagi lewat di mana-mana tuh ada tulisan bangunan baru dibuat itu ada K3, kesehatan dan keselamatan kerja K3. Kenapa perlu ini? Untuk menjamin bahwa karyawan bisa bekerja dengan rasa nyaman. Selain itu, karyawan juga merasa aman. Selanjutnya, kepemimpinan. Kita tadi sudah bilang, orang-orang ini kita latih, orang-orang ini punya kompetensi yang bagus. Kenapa perlu dipimpin? Karena kalau orang-orang dengan kompetensi bagus ini nggak punya pemimpin, mereka cuma akan jadi kumpulan ahli ini, ahli ini, ahli ini, ahli ini, tapi nggak ada teamwork-nya. Fungsi pemimpin tadi itu akan menjadi pemersatu dari orang-orang ini untuk menjadi sebuah teamwork yang mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan akan tercapai. Itulah fungsi-fungsi MSDM. Kita sudah lihat fungsinya. Lalu aktivitas apa saja yang dijalankan di dalam setiap fungsi yang ada? Yang pertama, ada fungsi perencanaan tadi ya. Aktivitas utamanya apa? Penyelenggaraan analisis jabatan dan desain pekerjaan yang digunakan untuk menentukan prasyarat khusus dari jabatan individu dalam organisasi. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi harus pas, nggak lebih sampai seseorang merasa, aduh kayaknya nggak ada kerjaan nih, kok di sini kayaknya santai-santai banget sih, nggak membuat kita, memacu kita untuk menjadi manusia yang kompetitif, atau bahkan terlalu banyak kerjaan sampai nggak pulang-pulang. Dan yang ketiga, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Kebutuhan apa? Penyelenggaraan analisis jabatan, dan kebutuhan sumber daya manusia. Kalau pengangkatan dan pemberhentian karyawan, aktivitas utamanya apa aja? Merekrut sumber daya manusia organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya organisasi yang diperlukan. Jadi bukan asal ambil aja. Yang kedua, menyeleksi dan mengangkat sumber daya manusia untuk mengisi jabatan tertentu dalam organisasi, termasuk di dalamnya menyelenggarakan kegiatan orientasi. Jadi, orientasi karyawan itu penting sekali. Yang ketiga, menyelenggarakan proses pemutusan hubungan kerja secara baik, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku di dalam perusahaan atau organisasi itu, dan juga berdasarkan ketentuan undang-undang ketenaga kerjaan. Lalu, aktivitas utama dalam fungsinya di bagian pengupahan dan pemberian tunjangan ada mendesain dan mengimplementasi sistem kompensasi bagi semua karyawan. Semuanya ada sistem kompensasi yang jelas. Yang kedua, memastikan bahwa kompensasi adil dan wajar serta konsisten. Harus adil, artinya apa? Siapa yang berkontribusi banyak, siapa yang memberikan jatah masukan terbanyak terhadap perusahaan, baik dalam di bidangnya masing-masing tentunya, dan juga nilainya wajar, bukan ketinggian, bukan kerendahan, sesuai dengan kewajaran. Serta apa? Konsisten. Enggak, oke deh kali ini saya kasih sekian, lalu besok kayaknya segini aja. Bukan berdasarkan like or dislike. Ini konsisten, sesuatu yang konsisten. Yang ketiga, mendesain dan implementasi sistem tunjangan bagi semua karyawan. Bukan cuma karyawan yang masuk setiap hari. Sementara kita ada juga karyawan yang langsung ke customer, langsung ke lapangan, yang nggak harus datang dulu ke kantor gitu ya. Itu bukan hanya yang datang ke kantor aja yang mendapat tunjangan, atau terbalik malah yang keluar aja yang dapat tunjangan gitu. Enggak, bagi semua karyawan. Yang keempat, aktivitas untuk penilaian kinerja, penghargaan, dan pengembangan karir. Yang dilakukan di sini adalah mendesain sistem untuk menilai kinerja karyawan secara individu, masing-masing kita nilai. Lalu mendesain dan implementasi sistem penghargaan bagi semua karyawan, karena setiap karyawan punya kesempatan untuk berprestasi, punya kesempatan juga untuk menerima penghargaan. Dan untuk pengembangan karir, kita harus sebagai perusahaan
pemberian bantuan kepada karyawan dalam pengembangan dan perencanaan karir. Kita sering dengar ada karir path ya, rencana ke depannya kita mau seperti apa. Lalu yang kelima, aktivitas pelatihan dan pengembangan. Yang dilakukan adalah mendesain dan implementasi program-program pelatihan dan pengembangan serta program evaluasinya. Harus terus dilihat apakah program ini berhasil, cocok atau tidak, bagaimana responnya, bagaimana outputnya, bagaimana metodenya, harus ada evaluasi. Dan yang terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga tadi ya, kepemimpinan dan produktivitas. Mendesain dan implementasi manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, implementasi program-program motivasi karyawan. Karyawan tuh harus dimotivasi loh. Kita sering sekali bilang, udah kalau gajinya besar pasti motivasinya bagus, motivasinya terjaga. Ternyata banyak sekali hasil studi membuktikan bahwa pendapatan tidak merupakan satu-satunya hal yang membuat karyawan termotivasi. Bisa jadi lingkungan, bisa jadi kesempatan kerja, bisa jadi kemungkinan berkembang, bisa jadi kesempatan belajar, ada macam-macam ternyata. Bukan hanya masalah gaji ataupun tunjangan. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik organisasional. Konflik harus diatasi. Padahal untuk menjadikan sebuah perusahaan itu, sebuah organisasi itu baik, efektif, efisien, dan fokus pada tujuan, harus diminimalisir konflik-konflik itu. Sehingga setiap orang bisa fokus pada pekerjaan dan tugasnya masing-masing. Yang terakhir, penghitungan tingkat produktivitas organisasional. Ujung-ujungnya kita mau tahu, perusahaan ini berhasil perform baikkah, berhasil memberikan produknya yang terbaikkah, produk itu bisa berupa barang atau bisa berupa jasa, sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham maupun karyawan-karyawan yang bekerja di dalam. Oke, penjelasannya sudah panjang lebar. Sekarang kita membuka ruang tanya jawab sekaligus ruang diskusi kalau ada yang mau bertanya. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada yang bertanya, giliran saya yang bertanya. Tadi kan kita sebut-sebut ya, ada orientasi karyawan. Kalau di kampus ada ospek ya Mbak Mea. Apa sih yang dilakukan selama orientasi karyawan itu? Ini saya baru lihat ada Mbak Selvi, Mas Fadel, Mbak Nani, Mbak Dinda, Mbak Sevia, dan Mbak Mutiara. Oke. Mungkin saya mencoba untuk menjawab, Miss. Silakan Mbak Widya. Tujuan untuk dilakukannya orientasi karyawan itu diantaranya untuk memperkenalkan lingkungan kerja kepada karyawan, terus juga untuk dilakukan safety induction, untuk bagaimana caranya, apakah ada gempa, terus SOP-nya seperti apa, terus peraturan-peraturan perusahaan, sosialisasikan peraturan perusahaan juga diantaranya seperti itu, Miss. Top banget deh, tujuan orientasi itu memang untuk membuat karyawan baru merasa diterima, jadi bagian dari tim. Memastikan karyawan baru itu memiliki informasi dasar untuk bisa bekerja secara efektif dan juga membantu karyawan baru itu bisa memahami organisasinya kayak apa. Jadi dia tahu mau ngerjain apa, seperti apa, lalu ini ada di mana, siapa diketemukan di mana, dan juga mensosialisasikan kepada karyawan tentang apa yang paling penting, budaya perusahaan. Kita biasanya melakukan ini dengan cara seperti ini loh, kita biasanya melakukan cara itu dengan seperti itu loh. Gitu. Seperti yang disebutkan oleh Mbak Widya tadi, hal-hal yang dijelaskan dalam proses orientasi itu, kita punya jam kerja jam berapa sih? Dari jam segini sampai jam segini gitu, jam 8 sampai jam 5. Kok Mbak Widya belum pulang-pulang, Mbak Selvi masih di situ aja, Mas Fadel juga masih di situ. Sayangnya nggak dibilang jam 5-nya tuh 5 sore atau 5 pagi gitu, kayak nggak juga. Harus jelas, 8 jam ya, 40 jam menurut peraturan pemerintah. Jadi kita ikut gitu, walaupun nggak di situ nggak ditulis jam 5 pagi atau jam 5 sore, waktunya udah jelas. Jadi jam kerja dan tunjangan terutama. Tunjangan itu harus jelas. Tunjangan itu ada gaji, tunjangan lainnya bersifat tunai dan non tunai. Makanya kita sebut dengan kompensasi, remunerasi ya. Yang kedua, menjelaskan departemen dalam organisasi. Di kantor tuh ada departemen apa aja. Sehingga dia tahu siapa pemimpinnya. Lalu memperkenalkan, ini loh nanti yang bakal jadi rekan kerjamu. Kelompoknya di sini loh. Kamu berada di dalam departemen ini, ruang kerjanya di sini. Ini nyambungnya dengan siapa.
Lalu dibiasakan tempat kerjanya, ruang meetingnya di sini, lalu restroomnya di sini, pantry-nya ada di sini, gitu. Jadi kalau pas dia lagi kerja nggak tiba-tiba, aduh aus, ngambil minum di mana ya? Apa mesti beli keluar? Yang kayak gitu-gitu gitu. Hal-hal sederhana yang kadang-kadang bisa mengganggu, membuat orang merasa kurang nyaman. Ada baiknya selalu diberitahukan sejak awal. Itu masuk dalam program orientasi supaya orang saat masuk merasa nyaman. Oke, terima kasih Mbak Widya. Miss, saya boleh bertanya? Boleh dong. Izin bertanya, Miss. Gimana caranya untuk meningkatkan motivasi karyawan ya, Miss? Gimana caranya untuk meningkatkan motivasi karyawan? Apa aja yang harus dilakukan? Iya. Biasanya kita melakukan job analysis sebelum kita melakukan apapun di dalam penerimaan karyawan. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Apa itu maksudnya? Job analysis adalah untuk merumuskan pengajian penetapan semua jenis pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi. Mencari informasi tentang apa saja pekerjaan yang harus dilaksanakan, cara mengerjakannya, tujuan dari pekerjaan itu dilaksanakan, mendapatkan informasi mengenai pekerjaan ini melalui job analysis, itu baru nanti dituangkan ke dalam job description ataupun kita merancang job specification. Jadi ada standarnya. Jika seseorang tahu bagaimana cara mengerjakan, apa tujuannya, goalnya dia di mana, orang akan termotivasi untuk mencapai target akhir. Tetapi kalau analisisnya nggak ada, kerjaannya dia nggak tahu, ini sebenarnya kerjaan apa ya, udah deh asal dikerjain aja, pokoknya input-input aja deh gitu. Sering banget kan kita dengar kayak gitu kan ya. Udah input-input aja, itu di file-file aja deh, terus buat apa yang nggak tahu lah, pokoknya nanti kalau ditanya ada. Nah, inilah karena ketidaktahuannya tentang apa yang dilaksanakan, cara mengerjakan, dan tujuannya terutama, motivasi itu menjadi datar. Bukan tidak ada, datar gitu. Menjawab Mbak Widya? Iya, Miss. Terima kasih. Itu nanti bisa masuk juga pada saat kita melakukan desain pekerjaan. Karena desain pekerjaan kan proses penentuan tugas ya. Tugas-tugas apa yang dilaksanakan, metode yang digunakan, bagaimana melaksanakan tugas tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainkah di dalam organisasi. Itu membuat orang merasa berada dalam satu kelompok, berjuang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang kompetitif, ambisius, mau berkembang, itu pasti akan jadi sebuah kesempatan untuk menantang dirinya sendiri dan asik banget. Ini kadang-kadang kita cuma baca, oh job desk-nya begini. Job desk itu tidak memberikan gambaran secara lengkap. Yang memberikan gambaran secara lengkap adalah job analysis dan desain dari pekerjaan itu. Seringkali hal ini tidak diberitahukan kepada karyawan sehingga blank. Yang penting job desk-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua udah dikerjakan, terus untuk apa? Nah, informasi itu penting untuk diberitahukan kepada karyawan. Oke? Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, thank you. Kayaknya sudah cukup waktunya kita sampai di sini, sampai di penghujung. Oke, kita masuk ke dalam ruang yang paling terakhir, ruang rangkuman dan kesimpulan. Jadi, teman-teman, sumber daya manusia melibatkan semua hal-hal strategis, lingkungan internal, eksternal, proses bisnis, efektivitas, dan lain-lainnya, dengan mengidentifikasi bagaimana sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas organisasional, membantu menangani kompetisi asing secara efektif, kompetisi di dalam secara efektif, dan meningkatkan apa akhirnya? Inovasi dalam organisasi. Nggak perlu di luar dulu, inovasi dalam organisasi. Dengan demikian, sumber daya manusia secara formal berkontribusi dalam usaha perencanaan perusahaan secara keseluruhan atau hanya dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi. Jangan lupa, desain pekerjaan tadi juga memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja, mencocokkan tugas individu yang satu dengan lainnya, dengan kelompoknya, dan mendukung tercapainya kualitas kerja serta kepuasan kerja bagi setiap karyawan yang dilakukan melalui pekerjaannya. Ini bisa dikupas lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. So, terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga, juga untuk rekan-rekan yang lainnya yang belum bisa hadir di kesempatan kali ini. Kita masih dalam masa pandemi, jaga jarak. Walaupun sudah nggak pakai masker dan katanya WHO akan menyelesaikan semua ini di bulan depan, tetap kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga hati, dan jaga jari jempolnya. Oke?
Miss, Semoga ya. kami boleh minta ininya nggak, Miss, materi Oh, boleh ya, boleh. Baik. Nanti bisa diberikan. Boleh banget. Bahan ajarnya juga ada kan. Baik. Semua lengkap bisa diberikan. Baik, terima kasih, Miss. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Malam, Miss. Miss. Terima kasih.